wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel with Miss Leah. So in this video, I would like to share the material about listening practice for part A. This is for TOEFL preparation paper-based test. So in this video, I would like to share the examples of listening practice part A so we can learn together, listen together, and then discuss from the transcript until the answer. So you have to listen carefully. Number 1. Are the exams corrected yet? No, but they'll be corrected by noon. What does the man mean? Well, for the first examples, there is a conversation, but before it, let me remind you, for part A listening section, there is the short dialogue between woman and man talk about one topic, and then it is followed by the narrator who give the questions. Jadi untuk yang part A listening section itu selalu terdiri dari dialog yang singkat antara laki-laki dan perempuan, kemudian diikuti dengan narator yang akan memberikan pertanyaan relates to the speakers talk about. Jadi sesuai dengan apa yang sedang dibicarakan oleh speakernya itu. So for the examples number 1, the woman asked the questions, are the exams corrected yet? Apakah examnya atau tesnya itu sudah dikoreksi? Kemudian the man answered, no, but they will correct it by noon. Belum atau tidak, tetapi examnya itu akan dikoreksi siang ini. So, narrator give the question, what does the man mean? Apa yang dimaksudkan dengan laki-laki itu? Kalau di sini laki-lakinya bilang, no, but they will correct it by noon. Jadi kira-kira sudah dikoreksi apa belum? Belum dikoreksi, itu keywordsnya. They will correct it by noon. Mereka akan, atau examnya itu akan dikoreksi nanti, gitu ya, siang. Jadi intinya kan belum dikoreksi. Kita lihat kalau yang option A, he will correct the exam this afternoon. Dia akan ngecek atau ngoreksi lah examnya this afternoon. Mungkin bisa jadi, tetapi apakah lebih spesifik? Kita lihat yang lain dulu. The exam will be at noon. Examnya atau ujiannya itu siang ini. Jelas jawabannya bukan itu. Kalau yang C, he will collect the exams at 12. Dia akan mengumpulkan examnya itu jam 12. Jawabannya jelas bukan itu. Kalau yang D, the tests have not yet been graded. Tesnya belum dinilai. Nah, kira-kira apakah jawaban itu paling spesifik? Yes, because the woman atau the man answered, no, but they will correct it by noon. Belum dikoreksi. Jadi kalau belum dikoreksi artinya belum dinilai. So the answer is D. The tests have not yet been graded. Kenapa tidak yang A, Miss? Karena yang A itu belum spesifik. Dia akan mengoreksi examnya itu this afternoon, tetapi belum spesifik jawabannya. Masih ada yang lebih spesifik, yaitu yang D. The tests have not yet been graded. Tesnya belum dinilai. So the answer is D. Okay? So, going to the next example. So you have to listen carefully. Number 2. Has Martha's visa arrived yet? I think it arrived last month. What does the man mean? Well, for the second examples, the woman asked the question, has Martha's visa arrived yet? And then Jack-nya itu menjawab, I think it arrived last month. Nah, narator bertanya, apa yang dimaksudkan dengan laki-lakinya itu? Kita kalau lihat dari optionnya ini, kalau yang A ya, Martha applied for a visa last month. Martha itu baru mengajukan visa bulan kemarin. Padahal jawabannya, visanya sudah sampai apa belum, gitu kan? Berarti bukan itu, tidak nyambung. Kalau yang B, Martha's visa will last for only a month. Jadi visanya Martha itu hanya berlaku 1 bulan. We don't know because there is no information about it in the conversation. Tidak ada informasi tentang itu di dalam conversation. Jadi jawabannya bukan itu. Kalau yang C, Martha arrived last month without her visa. Martha datang bulan kemarin tanpa visanya. Apakah ada informasi itu? No. Kalau yang D, Martha's visa was already delivered. Visanya Martha sudah dikirim. Kira-kira itu bukan ya? Ya, kenapa? Karena kita lihat jawabannya yang laki-laki. I think it arrived last month. Saya pikir itu sudah sampai minggu atau bulan kemarin. Jadi, visanya Martha
Berarti sudah dikirim belum? Sudah. So the answer is D. Martha's visa was already delivered. Number 3. What did the professor do in the first class? I missed it because I was late. She outlined the course requirements. What does the woman mean? Well, that is the question from the man. What did the professor do in the first class? I missed it because I was late. Nah, woman-nya menjawab, sorry itu salah ya, it should be W, sorry, it should be W. Jadi tandanya di sini harusnya W karena yang ngomong adalah perempuan. She outlined the course requirements. Jadi narator bertanya, what does the woman mean? Apa yang dilakukan profesor di hari pertamanya? Aku membuat kesalahan karena aku terlambat gitu ya. Aku bersalah karena terlambat. Kemudian yang woman-nya menjawab, she outlined the course requirement. She di sini refers to profesor ya. Profesornya itu outlines. Outlines itu artinya secara garis besar, menerangkan secara garis besar course requirements. Mungkin kita bisa menyebutnya kontrak perkuliahan gitu ya. Jadi apa yang dimaksudkan perempuan itu adalah jawabannya yang kita lihat yang B dulu deh. There was a long line to register for the required class. Ada antrian panjang untuk mendaftar untuk kelas tertentu atau kelas khusus. Bukan itu, jawabannya nggak nyambung ya. Kalau yang C, the professor required an outline. Profesor membutuhkan garis besar, outline. Nggak ada. Walaupun di conversation itu ada tulisannya mirip-mirip outline, tetapi maknanya bukan itu. Kalau yang C, yang D, the professor lined up for retirement. Profesornya itu ngantri untuk pensiun. Wah, ini sama bener-bener nggak nyambung. Jadi jawabannya yang A. The professor described what the student should do. Profesornya itu mendeskripsikan apa yang seharusnya dilakukan oleh muridnya. Outline the course requirements, itu sama dengan describe what the student should do. So, you have to remember the strategy for TOEFL listening, avoid the similar sound, and then you have to look for the another option or synonym. Jadi yang mirip-mirip justru yang kita tinggalkan, kita harus cari arti yang lain yang artinya sama. Di sini kan ada kata-kata outline the course requirement, itu sama dengan describe what the student should do. So the answer is A. Okay. Alright, going to the next example, so listen carefully. Number 4. How did Chuck look when you visited him in the hospital? He's looked better. What does the man mean? Alright, there is a conversation between woman and man. The woman gives the question, how did Clark look when you visited him in a hospital? Bagaimana sih keadaannya Clark ketika kamu mengunjungi dia di rumah sakit? And then the man replied, he looked better. Kelihatannya sih dia udah lebih baik. Lebih baik apakah sudah sembuh? Belum ya. Kalau sudah sembuh berarti bukan pakai kata lebih baik gitu ya. Oke, berarti yang dimaksud adalah kalau kita lihat yang A, Clark had improved. Sudah berkembang. Maksudnya sudah berkembang di sini berarti sudah sembuh. Apakah sudah sembuh? Belum, karena baru better, terlihat lebih baik. Kalau yang B, this visit was better than the last. Kunjungannya ini lebih baik daripada yang sebelumnya. Apakah yang lebih baik itu kunjungannya? Bukan. So, no, this is wrong. And then for C, Clark looked at him in the hospital. Clark-nya itu melihat dia di rumah sakit. Gak nyambung. So, the answer is D. Clark didn't seem to be doing very well. Jadi Clark itu tidak terlihat bisa melakukan segala sesuatu dengan very well, sangat baik. Dia sudah lumayan, makanya dia disebut dengan better, tetapi belum bisa doing very well. Jadi belum sembuh sepenuhnya. So the answer is D. Clark didn't seem to be doing very well. Okay? Number 5. How much was tuition increased for next month? More than I can afford. What does the woman mean? There's the conversation. The man asked,
how much was tuition increase for next month? Jadi SPP tuition itu artinya SPP atau bayaran sekolah lah ya. Seberapa sih naiknya untuk bulan depan? Nah, yang perempuan langsung menjawab, more than I can afford. Lebih dari kemampuanku gitu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan perempuan? Berarti kira-kira perempuannya itu merasa keberatan ya. Katanya kok larangan gitu ya. Jadi yang mana jawabannya? Yang A, she thinks the tuition should be increased. Dia berpikir bayaran sekolah itu harus dinaikkan. Jelas bukan itu, karena dia keberatan ya. Kalau yang B, the semester's tuition is quite affordable. Jadi pembayaran semesterannya itu sangat ya inilah masuk akal, terjangkau gitu ya. Kayaknya bukan itu ya, karena ada objection, ada keberatan di situ ya. Kalau yang D, she has more than enough for tuition. Dia merasa lebih dari cukup untuk membayar tuitionnya atau bayaran sekolah. Kayaknya bukan ya, karena dia keberatan. Jadi jawabannya yang C, it costs too much. Harganya terlalu mahal. More than I can afford, lebih dari kemampuanku. Kenapa? It costs too much, karena harganya mahal. So, please, lagi-lagi kita harus mencari arti lain. Jangan cari yang mirip-mirip, tapi carilah yang lain. It costs too much, itu sama dengan more than I can afford. So, the answer is C. Alright. Number 6. How are the grades on the history exam? No one got above a C. What does the man mean? Well, there is a question from the woman. How is the grade on the history exam? Nilai pelajaran sejarahnya gimana? Kemudian yang man menjawab, no one got above C. Wah, sadis ya. Tidak ada satu orang pun yang mendapatkan nilai di atas C. Berarti nilainya kemungkinan kalau tidak C berarti di bawahnya lagi gitu ya. Jadi maksudnya adalah kalau yang A, he thinks he got a good grade. Dia pikir dia mendapatkan hasil yang bagus. Mungkinkah? Tidak mungkin. Kalau yang B, the history grade were all C or above. Nilainya sejarah itu C semua atau di atasnya. Apakah jawabannya itu? Jelas bukan. Karena justru di bawahnya. Kalau yang C, no one got history grade. Tidak ada satu orang pun yang mendapatkan nilai history. Padahal semua dapat ya. Nah, sekarang jawabannya adalah yang D. All the grades were C or lower. Semua nilainya mendapatkan C atau di bawahnya. Jadi jawabannya yang mana? Yang D. All the grades were C or lower. Sama dengan no one got above C. Number 7. You know, this is the second time this week that you've been late to class. It was impossible to find a place to park before the 10 o'clock class. What does the man mean? So, there is a conversation. The woman said, you know, this is the second time this week that you've been late the class. Jadi kira-kira the woman itu agak marah-marah. Ini udah 2 kali loh ya kamu telat masuk kelas. Kemudian yang man menjawab, it was impossible to find a place to park before the 10 o'clock class. Jadi sangat nggak mungkin untuk menemukan parkiran sebelum jam 10, kelas jam 10. Berarti maksudnya mungkin parkirannya penuh ya, karena banyak yang parkir di situ, jadi sulit untuk menemukan tempat parkiran. Jadi apa yang dimaksud dengan laki-lakinya? Ya jelas jawabannya yang A. The parking lots were full before 10. Jadi it was impossible to find place to park itu sama dengan parkirannya penuh sebelum jam 10. Jadi kita nggak perlu lihat yang lain lagi. Kalau yang B, it was impossible. Ada kata-kata impossible, miss. Tapi nggak nyambung. Kalau yang B, impossible to start. Memulai kelas jam 10 itu nggak mungkin, itu nggak nyambung. Kalau yang C, he parked the car before class. Dia parkir kelasnya sebelum jam 10. Bisa jadi, miss. Iya, tetapi yang relates dengan pertanyaannya itu bukan itu. Alasannya terlambat kenapa? Kalau yang D, the possibility of finding a place to park increase. Jadi kemungkinan mendapatkan parkiran itu sangat naik atau sangat tinggi gitu ya. Maksudnya available di mana-mana. Jawabannya jelas bukan itu. Jadi jawabannya adalah the parking lots were full before 10. Jadi karena parkirannya penuh, jadi nggak dapat parkiran, so terlambat. The answer is A. Number 8. Can I help you find something? Yes, thank you. I need to get a new rug.
What does the woman mean? Alright, that is a conversation. The man asked the question or offering something ya. Can I help you find something? Bisakah saya membantumu untuk menemukan sesuatu? Yes, thank you. I need to get a new rug. Nah, di situ ada kata-kata rug ya. Rug. Miss, saya nggak tahu artinya rug itu apa, Miss. Oke, caranya kalau kamu nggak tahu artinya, kita lihat yang A. Di situ ada kata-kata ring. Ring sama rug itu mirip, jangan dipilih. Kalau yang B, hug, rug, mirip, jangan dipilih. Kalau yang C, rake, ada kata-kata she's thankful she has a rake. Rake dengan rug mirip, jangan dipilih. Jadi hindari yang similar sound. Jadi jawabannya yang C. She is shopping for a carpet. Ternyata carpet sama dengan rug. Artinya rug itu permadani bisa atau carpet bisa. So if you fill blank, which one that you choose, so you have to avoid the similar sound. Kalau kamu udah ngeblank gak tahu artinya, cara paling tepat adalah hindari yang mirip-mirip. Jadi ring, hug, rag itu hindari. Jawabannya adalah yang she is shopping for a carpet. Okay, so that's one of the trick to do atau to answer the listening section. Hindari yang mirip-mirip. Okay. Next, please listen carefully. Number 9. I'd like to open an account. Would you like a savings account or an interest-bearing checking account? Where does this conversation probably take place? Alright. Nah, di sini sudah ada keywords-nya. Miss Lia nggak perlu menjelaskan, ada kata-kata I would like to open an account. Open an account. Account itu artinya rekening, jelas. Pasti di mana conversation ini? In a bank. Tanpa kamu harus tahu artinya saving account or interest-bearing checking account, I don't know. But I have to identify from the keywords. Keywordnya ada kata-kata account. Berarti jawabannya adalah di bank. Ya, lihat pertanyaannya. Where does? Di manakah conversation-nya itu berlangsung? Jadi jawabannya adalah in a bank. Okay? So next, listen carefully. Number 10. Why does Jane spend so much time in San Francisco? She has a cousin there, so she likes to visit, especially during the holidays. What does the man mean? Well, this is the last example. So the woman asked, why has Jane been so much time in San Francisco? Kenapa sih Jane senang banget menghabiskan waktunya di San Francisco? Kemudian young man menjawab, she has a cousin there that she likes to visit, especially during the holiday. Dia punya sepupu di sana yang dia suka untuk kunjungi, khususnya pada saat holiday, liburan. Apa maksud dari laki-laki itu? Nah, kalau yang B kita lihat, Jane's cousin often visit San Francisco. Sepupunya Jane suka mengunjungi San Francisco. Padahal yang mengunjungi siapa? Jane yang mengunjungi sepupunya. Berarti jawabannya bukan itu. Kalau yang C, whenever there is the holiday, Jane's cousin goes to San Francisco. Kapanpun ada liburan, sepupunya Jane datang ke San Francisco. Kebalik, bukan itu ya. Kalau yang D, whenever there is the holiday, Jane leaves San Francisco. Kapanpun ada holiday, Jane meninggalkan San Francisco. Justru malah kebalikannya. Dia malah mengunjungi San Francisco. Kalau yang A, Jane usually visits San Francisco for her vacation. Jane biasanya mengunjungi San Francisco untuk liburannya. Vacations, it has the meaning with holiday. Holiday, kata lainnya adalah vacation. So there is the synonym ya, holiday and vacation. Jadi pilihlah sinonimnya. So the right answer is A. Jane usually visits San Francisco for her vacation. So that's the correct answer. Jadi intinya adalah pilih yang sinonimnya dan hindari yang similar sounds. Okay. Well, that's the end of the part. Jika merasa bahwa video ini bermanfaat, silahkan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Thank you very much for watching. We will meet again for the next video.